Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya sudah hadir ya? Ada, Bu? Termasuk Ro? Ya. Bagaimana semuanya? Sehat? Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ketua Kelas, Arya, untuk memimpin doa kita siang hari ini. Silakan, Arya. Berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Arya. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu mengenai perubahan materi ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai sifat materi ya, sifat materi. Ada yang masih ingat apa saja sifat materi? Sifat kimia, sifat intensif, sifat ekstensif. Sifat fisika, sifat kimia, sifat ekstensif, dan sifat intensif. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan mengenai sifat fisika dan sifat kimia ini nanti hubungannya dengan perubahan materi, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, kalian isi absen terlebih dahulu. Ya, silakan isi absen. Isi absen ke link berikut ini. Sudah mengisi absen semuanya? Nah, kalau sudah mengisi absennya, Ibu lanjutkan ke materi kita hari ini. Materi hari ini mengenai perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan bisa membandingkan sifat dan perubahan materi dengan benar. Nah, bahan ajar ini juga sudah Ibu share di grup WA-nya. Ini bisa kalian. Nah, untuk mengulas sedikit materi kita minggu lalu, sifat fisika. Nah, di sini kalian bisa lihat fisika itu adalah sifat yang bisa kita lihat oleh indera kita, ya. Misalnya sifat fisika itu ada titik didih, ada warna, ada kekerasan. Nah, itu bisa kita lihat oleh indera kita, ya kan? Ya. Kalau misalnya kita bandingkan ke sifat kita sebagai manusia, sifat fisik ya, sifat fisik. Bagaimana kalian membandingkannya kalau sifat fisik? Misalnya, panjang rambutnya warna hitam. Nah, itu berarti sifat fisik kan yang bisa kita lihat oleh mata. Nah, sedangkan sifat kimia itu adalah sifat dari dalam yang berhubungan dengan reaksi kimia nantinya. Misalnya, apakah suatu zat itu atau suatu materi itu mudah meledak, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Ya, itu yang perlu kalian ingat kembali materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perbedaan sifat fisika dan sifat kimia dan hubungannya dengan perubahan materi, ya. Nah, sebelum masuk ke bahan materi, silakan kalian tonton video berikut ini. Sudah kelihatan tidak? Kelihatan. Gambar videonya sudah kelihatan? Sudah. Sudah, oke. Sekarang kita mulai videonya. Menurut kalian dari video tersebut, apa yang terjadi? Video kertas tersebut pembakarannya memiliki sifat yang berbeda dari aslinya. Jadi dia tidak kembali ke bentuk aslinya. Itu termasuk perubahan kimia. Nah, jadi benar menurut Nurhia tadi adalah terjadi pembakaran kertas dan hasil pembakarannya itu tidak bisa kembali ke bentuk semula dan itu merupakan perubahan kimia. Nah, jadi untuk membahas perubahan fisika dan perubahan kimia ini lebih dalam, kalian akan Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 ada Siska, Ulfa, Ayu, dan Sally. Kelompok 2 ada Irina, Novia. Jelas ya pembagian kelompoknya. Nah, nanti teknisnya kalian masuk ke dalam link kelompoknya masing-masing ya. Kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya, yang sudah Ibu bagikan di grup WA kelompoknya. Di sana ada 4 peristiwa yang harus kalian cari solusinya mengenai perubahan materi. Silahkan masing-masing kelompok berdiskusi mencari
jawaban atas permasalahan tersebut selama 30 menit ke depan, ya. Kalau sudah, nanti kalian kembali ke room utama. Ini ada room utama yang kita masuk sekarang. Ini ada room utama. Nah, setelah ini kalian masuk ke room masing-masing kelompok, ya. Nah, kalau menggunakan handphone, itu kalian harus leave dulu dari room utama, baru bisa masuk ke link room kelompok, ya. Paham? Paham tidak teknisnya? Paham, Bu. Nah, silakan. Mega, Amel, Nuria. Ada kendala? Amel? Bisa ya mengerjakan LKPD-nya? Yes. Ayo, silakan didiskusikan. Cari jawaban yang ada di LKPD tersebut. Nanti kalian diskusikan sama-sama ke depan ya. Nah, ini kelompok 4 sudah lengkap semuanya. Kira-kira ada masalah dalam mencari jawaban di LKPD-nya? Sis, kita yang itu kan, yang kembang api kan? Silakan ya, silakan dilanjutkan. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Sudah selesai? Sudah, Rika? Kelompok 1, jika sudah selesai, silakan kembali ke room utama. Kelompok 3, kalau sudah selesai, silakan ke room utama ya, kembali ke room utama. Silakan klik room utama yang sudah Ibu bagikan kembali di chat. Juga, kalau sudah selesai, silakan kembali ke room utama, di lift saja. Iya, Bu, sudah. Oke, semuanya sudah kembali ya ke room utama? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, baiklah kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama, peristiwanya adalah kembang api yang dinyalakan. Nah, jadi nanti kalian sampaikan ke teman-temannya yang lain apa hasil diskusi kalian tadi. Ya, baiklah untuk kelompok 1, siapa yang akan menjadi perwakilan kelompoknya? Saya, Siska. Bu. Oke, Siska, silakan Siska. 1, untuk kesimpulannya, apakah perubahan yang terjadi pada proses penyalaan kembang api tadi? Fisika, Bu. Fisika. Fisika. Oke, jadi jawabannya adalah perubahan fisika ya, hasil diskusinya untuk perubahan untuk kembang api yang dinyalakan. Kelompok yang lain semuanya setuju? Jawabannya semuanya sama? Setuju ya. Nah, jadi nanti hasil diskusi kelompok 1 tadi, kembang api yang dinyalakan adalah perubahan fisika. Ya, kita lihat nanti pembahasannya ya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu untuk presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perubahan fisika ya, kesimpulannya. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 3, Sebelum dibakar, kertas tersebut berwarna putih. Namun, setelah dibakar, warna kertas berubah menjadi hitam. Selain perubahan warna, kertas juga mengalami perubahan bentuk dari lembaran menjadi abu. Kesimpulannya, yang dibakar menjadi perubahan kimia. Oke, baik ya. Mega, terima kasih Mega. Jadi hasil kesimpulan. Nah, kita lanjutkan dulu untuk presentasi kelompoknya. Terakhir kelompok 4. Maka ini tergolong perubahan fisika. Baiklah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, sudah sangat baik sekali. Nah, baiklah, Ibu akan mengevaluasi hasil presentasi diskusi kelompok kalian. Pertama, tadi dari kelompok 1 yang dibahas adalah kembang api yang dinyalakan. Nah, hasil diskusi kelompok semua kelompok ini. Kembang api yang dibakar, kembang api yang dinyalakan itu adalah jawabannya perubahan fisika. Nah, semuanya kembang api yang dibakar itu adalah perubahan kimia. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, kertas yang diremukan.
ini masih kertas. Setelah Ibu remukkan, apakah ini berubah menjadi yang lainnya? Apa masih kertas? Masih. Jadi benar sekali merupakan perubahan fisika. Ada tiga. Jadi semuanya sudah benar menjawab pertanyaan dari nomor 3. Nah, selanjutnya ya, untuk yang terakhir itu kelompok 4 atau pertanyaan nomor 4 itu garam yang dilarutkan. Nih, kita larutkan dalam air. Ya, kalian perhatikan. Ketika kalian larutkan dalam air, apa yang terjadi? Garam tidak berubah. Garam hanya ukuran larutannya saja yang makin mengecil, ya. Serbuk garam ini, butiran garam kecil ini kita aduk, maka ukurannya akan semakin kecil menjadi larutan garam. Ya, menjadi larutan garam. Jadi garam yang dilarutkan dalam air itu merupakan perubahan fisika. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Saida, silakan Saida. Kalau perubahan fisika itu bisa kembali ke bentuk semula, Bu. Kalau perubahan kimia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke, benar sekali ya Saida. Perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk materi tetapi tidak mengubah komposisi. Kalau perubahan kimia mengubah komposisi kimia dari materi tersebut. Ya. Oke, benar sekali ya, Mega. Nah, baiklah tadi semuanya sudah menjawab dengan tepat sekali. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak mengubah komposisi atau tidak merubah suatu materi menjadi materi baru. Ingat, perubahan fisika tidak ada materi baru. Sedangkan perubahan kimia itu mengubah komposisi zat menjadi materi baru, ya. Materi awal beda dengan materi yang baru. Nah, oke, baiklah. Sesi diskusi kita sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah berpartisipasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi akhir. Kita akan kuis ya. Silahkan masuk ke kahoot.com masing-masing di handphonenya. Silakan perhatikan handphonenya masing-masing. Waktunya 20 detik satu soal. Selanjutnya, soal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 4 orang yang menjawab. Kita lihat posisi pertama Lovely Bear. Nah, ini siapa Lovely Bear ini? Yang aku Selamat untuk ketiga juara hari ini. Nanti dapat hadiahnya di sekolah ya. Silakan ambil hadiahnya di sekolah. Oke ya. Baiklah. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga kita selalu sehat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baiklah ya, hari ini karena waktunya juga sudah hampir selesai, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia ya. Jadi ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Pembelajaran hari ini juga akan kita tutup dengan doa ya. Kepada Arya silakan untuk menutup doa kita siang hari ini. Silakan Arya. Ada teman-teman kita belajar, kita berdoa mulai. Baiklah, terima kasih ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Selalu sehat untuk kalian semua. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.